Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Erwin Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling besar, ya, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung dan mulia. Kemudian setelah itu adalah nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Sehingga Allah masih berikan kepada Anda, kepada saya sehat. InsyaAllah mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas semuanya. Sehingga kita masih bisa bersua lagi, berjumpa lagi di acara video YouTube saya Erwin Hamzah ini. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, pembacaan kitab Fadilah Amal ini yang diberikan dari Ibu Dokter Umi Solehah Sri Listiawati, mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat Bunda, buat Umi Solehah Sri, kemudian buat Anda semua para dermawan yang senantiasa menyimak, memperhatikan dan terus mengikuti video-video YouTube dari saya. Saudaraku, para dermawan yang Allah Subhanahu wa taala, di buku kali ini pembahasan kita, pembacaan buku kita kali ini adalah tentang bab ketiga. Bab ketiga tentang kejuhutan dan kesederhanaan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, tentunya dimulai dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu menjadi tauladan bagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah kezuhutan, kesederhanaan baginda Nabi SAW banyak sekali terdapat dalam kitab-kitab dan hadis-hadis, sehingga tidak mungkin ditulis semuanya di buku ini. Ya, ini cuma sebagian kecil saja yang mudah-mudahan dengan sebagian kecil ini kita termotivasi untuk bersikap juhud, sederhana, dan memang sejatinya seorang muslim itu harus memiliki sifat yang sederhana. Ya, sekalipun dia kaya raya tapi dia sederhana aja penampilannya. Dia nggak mau tuh beli baju-baju sampai ratusan juta, satu baju sampai ratusan juta. Coba kalau satu misalnya 100 juta atau 50 juta, mendingan dia beli baju untuk kaum duafa, fukara. Nggak boleh dari misalnya hisapnya berat, tahu hisap dicatat, ya, ditanya dari mana untuk apa. Kalaupun itu halal, mencari rezekinya halal, kemudian dipakainya juga untuk ibadah, tapi terlalu besar, harga 50 sampai 100 juta harga baju. Nah, itu terlalu berlebihan. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Walaupun Anda seorang kaya raya, seorang miliuner, ya, dan sebagainya. Nah, tapi bersikap sederhana. Biasa aja baju-baju harga 200, 300 yang masih wajar lah ya, 1 juta. Ya, tapi kalau baju sampai harganya sampai ratusan juta, 100 juta, sendal 100 juta, atas 100 juta, itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai fungsinya, selayaknya fungsi baju untuk dipakai, tas untuk membawa, tapi sudah merupakan sebuah gaya hidup style yang terlalu berlebihan menurut saya, dan itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah kalau mau, gunung Uhud bisa jadi emas, ya. Bayangkan gunung Uhud itu semuanya, gunung itu luas banget kan, bisa jadi emas dan gak akan habis-habis kalau Rasulullah mau ditawarkan dunia. Tidak, Rasulullah tidak menginginkan dunia. Dunia ini cuma sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata. Dan tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang sementara, yang memperdayakan. Main-main aja dunia ini, senang sementara, susah sementara, ya. Nggak ada kan orang yang senangnya itu sampai nggak mati-mati, nggak ada, pasti mati. Paling banter umurnya 100 tahun, 150 tahun, itu kalaupun udah 100 tahun aja dinyusahin banyak orang. Nggak menikmati dia hidup 100 tahun. Yang menikmati siapa? Anaknya, cucunya dengan kekayaannya. Ya. Nah, makanya bahkan Rasulullah aja nggak mau tuh umurnya sampai tua-tua gitu. Karena nyusahin anak, cucu, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap hidup sederhana, juhud itu diperlukan oleh seorang muslim, ya. Sederhana aja, gak sombong, rendah hati, baik. Malah justru sikap-sikap yang mulia demikian itulah yang Allah redha, ya,
malaikat senang melihatnya, kemudian makhluk juga, manusia juga senang. Berkerumun manusia kalau kayak gitu, ngeliat orang sederhana. Anda suka nggak misalnya Anda melihat orang nih, dia tokoh, tokoh terkenal, luar biasa, kayanya minta ampun, terus dermawan, baik hati, rendah hati, santun sama orang, nggak sombong. Ya, seneng nggak? Seneng banget. Nah, kalau kita senang melihat orang orang tokoh nih ya, bukan orang biasa nih, tokoh, ya nggak punya pengaruh, soleh, ya nggak, soleh itu udah pasti deh insya Allah ya. Tokoh terkenal, kaya raya, pengusaha, ya nggak, apakah artis, dia rendah hati, senang, ya Allah orang ini nggak sombong, gitu kan, merasa senyum baik. Tapi ada suka nggak ada tokoh belagu, gayanya aja belagu, kayak orang-orang Adolf Hitler ya, orang-orang Durjana tuh yang banyak membantai rakyat itu sombong, ya, pemimpin-pemimpin Nazi dan sebagainya, sombong-sombong. Manusia itu kebanyakan sombong-sombong. Fir'aun laknatullah sombong, Namrud laknatullah sombong, ya. Apa namanya tuh, tokoh-tokoh Mustafa Kamal Atatürk sombong, angkuh ya, yang mengganti syariat Islam tuh dengan budaya-budaya Barat, ya, yang berasal dari Turki, Mustafa Kamal Atatürk. Ya. Mereka manusia-manusia sombong, angkuh. Ya, mereka tuh hanya mau kenal sama orang-orang yang hampir selevel lah, ya, gitu. Baru dia tuh hormat. Kalau enggak dia nggak akan ada hormatnya. Sombong. Nah, kesombongan itu tidak boleh, ya. Sikap tidak rendah hati, ya. Sifat-sifat nggak juhud, ya, nggak sederhana, ya, nggak apa namanya itu, ya, mikir-mikirinnya bukan hanya dunia ansik, tapi juga akhirat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejuhudan dan kesederhanaan adalah pilihan dan kesukaan beliau. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kefakiran adalah hadiah istimewa untuk seorang mukmin. Jadi ternyata fakir, miskin, susah itu sebenarnya hadiah istimewa. Karena orang kalau miskin itu hisapnya sedikit. Cobalah misalnya Anda belanja nih di, ya, swalayan lah atau di warung biasa, ya. Bagusnya sih kalau belanja di warung-warung biasa ya, warung pribumi muslim lagi, utamakan muslim dulu, kalau nggak ada baru yang non muslim tapi yang baik, yang nggak membenci Islam, ya, gitu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba deh kalau Anda belanjanya sedikit, belanja cuma sabun sama sampo 2, udah, nggak usah dihitung-hitung pakai tercatat, udah langsung. Berapa Pak? 20.000. Coba kalau Anda belanjanya banyak sampai berkerdus-kerdus, lama nggak hitungannya? Ya, lama. Dicatatnya dulu nama-namanya apa, sabun, 2, satu harganya berapa, 5.000 kali 2, 10.000, dicatat. Lama nunggunya. Bisa setengah jam, udah selesai, udah rapi, diteliti lagi sama penjaga tokonya kan. Oh ini barangnya banyak, udah selesai, dihitung lagi kalkulator 2 kali 3 kali hitung. Udah, Pak totalnya sekian Pak. Berapa totalnya? 5 juta. Ya agak lama hitungannya kan. Tapi coba kalau kita orang fakir, orang miskin, hitungannya sebentar. Berapa? 20.000. Ya, begitu juga ketika ada belanja di mall, belanja di Indomaret, apa Maret itulah. Nah, itu pasti kalau Anda banyak belanjanya banyak, pasti lama ngantrinya. Coba kalau misalnya Anda lagi ngantri lama, ada orang cuman belanja apa Pak? Cuman ini Pak, satu boleh nggak? Sama yang di depan kita berkeranjang-keranjang tuh. Boleh nggak Pak? Saya satu aja cuman. Oh iya boleh, pasti oleh kasihan. Ya, orang yang belanjanya banyak itu cuma satu, oh iya nggak apa-apa Pak. Mempersilahkan orang yang belanja cuma satu biji, ya, satu biji atau 2 biji. Dia berkeranjang-keranjang, oh iya nggak apa-apa, duluan aja. Bu, duluan ini orang ini. Nah, begitu. Itu kalau kita orang fakir, orang miskin. Jadi jangan bersedih. Ternyata kata Rasulullah SAW, kefakiran, kemiskinan, duafa, ya, itu merupakan hadiah teristimewa untuk orang muslim. Cuma kebanyakan kan kita nggak kuat sama miskin nih, nggak sabar ya kan. Kita sedih ngeliat orang kalau misalnya lebaran belanja banyak-banyak, kita belanja cuma atuh. Ya belanja kacang, orang berkilo kita belanja kacang cuma 1/4, asal salam buat lebaran. Belanja kupat terlalu banyak, kita sedih, ya itu manusiawi, nggak usah yang lain, saya juga sama. Cuma maksudnya jangan terlalu kesedihan itu dibawa membuat kita akhirnya jadi kufur, jadi ingkar kepada Allah, nggak bersyukur, berburuk sangka sama Allah. Jangan. Justru dengan kita itu fakir, duafa, justru kita beruntung nanti nih, orang-orang fakir miskin itu nanti di akhirat tuh dia jadi raja,
Tapi orang miskin yang beriman ya, udah miskin kata Januddin Amjad, guru kita, ulama kita, miskin ya nggak, susah, kere, ya, dah dia kagak sholat, dia kagak ngaji, dia kagak baca Quran. Lah apa yang mau didapat? Nah, nih bagi terutama saya juga orang miskin, bukan orang kaya ya. Nah, kita nih para kaum fukara, duafa, masakin, orang miskin nih, jangan sampai kita nggak deket sama Allah. Udah di dunia kita susah, sengsara, di akhirat kita jangan. Justru kalau kita nanti di akhirat, di dunia ini kita miskin, susah, kemudian kita redho sama Allah. Kita sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur sama Allah ya. Karena kekayaan itu sejatinya bukan cuma uang, bukan cuma harta kan. Sehat ini kaya banget ya nggak, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa YouTube saya. Coba kalau mata kita dibeli 100 triliun, mau nggak? 200 triliun, mata doang nih, 200 triliun, tapi ada buta, ada nggak nikmatin tuh uang. Yang pakai doang bininya tuh ada cakep, sonong, lirik, apalagi jadi cakep, jadi cantik, kemudian cowok-cowok pada godain ya, suaminya nggak ngeliat ini, bilang mau kemana, mau sini pak, mau sono, ya nggak, uangnya nikmatin istri, atau anak kita dengan uang yang banyak itu akhirnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya nggak, dibawa pacarnya ke rumah, dia bawa, yang enggak, aduh, yang ada dosa doang ya enggak, uang nggak terasa 200 miliar nih, 200 triliun nih, dua mata ditawarin, tapi anak nggak bener, istri nggak bener, mau gitu, nah nauzubillah. Berarti panca indera kita ini harganya mahal, dan itu artinya kita kaya, nggak ada yang miskin sebenarnya sih sejatinya, kalau kita memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ya. Berulang-ulang tuh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman Allamal Quran ya, dan seterusnya ya. Ya. Terus di ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, terus sampai 30 kali lebih, 32 atau 33 kali berulang-ulang. Artinya Allah menegaskan di ayat itu, nikmat aku mana lagi yang hendak kamu dustakan, yang mau kamu buang itu. Nggak bisa, kita nggak bisa berdusta sama Allah, ya Allah saya kurang ini. Enggak, nikmat Allah udah sangat banyak. Insya Allah tadi saya bilang tuh, dari panca indera aja mata, belum telinga, belum mulut, tangan. Subhanallah, itu anugerah, nikmat sehat, udah dikasih banyak, kemudian kita sehat lagi, kemudian kita bisa beriman, bertakwa kepada Allah, itu luar biasa. Sekalipun kita nggak punya harta, misalnya kita nggak kaya, nggak miskin, nggak punya apa-apa kita misalnya ya, tapi kita redo, ikhlas, redo sama Allah, ridho billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Aku redo Allah Tuhanku, aku redo Muhammad sebagai nabiku, aku redo Islam sebagai agamaku, aku redo ya Allah dengan semua ketentuan takdirmu ya Allah ya. Takdirnya kita diberi sama Allah saat ini misalnya fukara, miskin ya, sabar, redo, insya Allah pahalanya besar. Nggak ada orang yang awet miskin terus, nggak ada. Kalaupun dia miskin terus, kemudian dia sabar terus, dia taat terus sama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kata Rasulullah, hadiah istimewa bagi seorang mukmin. Nanti walaupun sama-sama orang kaya, sama-sama bertakwa, sama-sama taat, yang duluan sama Allah, duluan masuk surga itu miskin. Karena dia waktu di dunia dia udah sengsara, makan seadanya, makan cuma tempe, tahu, ya itu juga masih alhamdulillah. Tempe itu di Jepang makanan yang mahal loh. Ya, coba tuh tanya orang Jepang, Mister Arigato, konbawa, oh genki desu ka, genki desu, arigato, ha, gitu. Kalau orang Jepang ya, pernah belajar bahasa Jepang dulu waktu saya kerja di Sahijaya Hotel. Jadi di Jepang itu makanan tempe termasuk makanan yang mahal ya, masuk makanan elit lah. Nah, di Indonesia aja nih tempe, kan tiap hari tempe oncom, nah itulah. Nah, tapi kita alhamdulillah masih untung makan, alhamdulillah. Saudara-saudara kita tuh susah makan kadang di Palestina, di Suriah yang dibantai, di Uighur dan sebagainya. Ya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, pertolongan. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, kefakiran adalah hadiah istimewa untuk seorang mukmin, kata Rasulullah. Ini kisah pertama dari bab ketiga tentang kejutan kesederhanaan para sahabat. Yang pertama ini adalah baginda Rasulullah SAW itu menolak tawaran gunung-gunung akan dijadikan emas tuh, masya Allah. Gunung mau jadiin emas ditolak sama Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Robku telah menawariku gunung-gunung Mekah untuk dijadikan emas. Aku berkata, ya Allah, kata Rasulullah,
aku lebih suka makan sehari dan lapar pada esok harinya. Jika aku lapar, kata Rasulullah, berdoa kepada Allah, berdialog sama Allah, aku dapat merengek-rengek kepadamu. Ini kalau kita lagi lapar nih kan kita terasa lapar, nggak ada merengek sama Allah, nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rengekan, tangisan, manja seorang hamba kepada Allah itu Allah senang. Ya, Allah senang. Allah itu suka mencintai seorang hamba yang ketika berdoa dia menangis terseduh-seduh. Dia merengek, ya Allah. Ngemis gimana sih kalau orang mengemis tuh sama kita nih hamba. Allah Tuhan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai menangis air mata kita kan. Nah, itu dahsyat sekali, apalagi berdoa bisa menangis, ya. Takut sama Allah, minta sama Allah, belajar kita tuh menggantungkan hati kita, pikiran kita, harapan kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, ya Allah, dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Minta pertolongan, harapan, gantungan kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak, jangan, kepada Allah. Kalau kita sama Allah aman, Allah pasti kasih demi Allah, ya. Saya juga tadi kurang yakin tuh waktu saya masih waktu lagi ada seorang ulama besar menceritakan tentang mengenal Allah, ya, ulamanya Agim, ya. Nah, waktu itu saya waktu masih muda lah, baru Agim mah enak ngomong, bergantung sama Allah. Dia kaya, dia punya duit, dia nggak harus lah. Agim mah bisa ngomong kayak gitu. Agimnya kaya, punya mobil enak, bergantung sama Allah, duitnya banyak. Nah, kita yang susah-susah nggak. Ternyata setelah saya lama bertambah ilmu, bertambah pergaulan, benar, kita tuh harus belajar menggantungkan sama Allah. Kalau kita sama Allah bersandar kepada Allah, ternyata benar kata ulama-ulama kita tuh, diantaranya guru kita tuh Agim. Semoga Allah berkahi dimanapun kalau melihat video saya ini. Semoga selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudaraku para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika Allah menawarkan gunung Mekah, gunung-gunung yang ada di Makkah itu untuk dijadikan emas, Rasulullah berkata, ya Allah, aku lebih suka makan sehari, kemudian lapar sehari di esok harinya. Jika aku lapar, ya Allah, aku dapat merengek-rengek, aku dapat menangis, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Begitu kata Rasulullah kepada Allah. Jika aku kenyang, aku bisa memujimu, ya Allah, bisa mensyukuri nikmatmu. Dan benar, coba deh kalau kita saum, kan kita lapar banget tuh. Makanya dianjurkan ketika kita lagi saum, sebelum buka itu setengah jam atau 1 jam sebelum kita buka, itu banyak doa. Kita ngerasa perihnya perut lapar, nahan makan, nahan minum, nahan semua, nahan nafsu juga kan. Karena puasa kan bukan cuma menahan makan dan minum, tapi menahan semua hawa nafsu, pandangan mata. Tapi juga bukan berarti setelah buka puasa semuanya nafsunya bisa diumbar, bisa diobral. Wah, mulai itu udah puasa, wah, lihat sini, lihat sana, ya, dan sebagainya. Itu juga nggak dibenarkan. Justru kita latihan puasa itu supaya kita tiap hari terlatih hawa nafsu kita, dipersempit jalur-jalur setan yang ada di tubuh kita ini. Setan itu menggoda kita luar biasa, pagi, siang, malam, tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, sampai kita nih murtad, sampai kita ini kafir, nauzubillah, subhanallah. Itu memang kerjaannya setan, dan dia memang nggak senang, ya, dengan anak keturunan Nabi Adam, karena menurut dia anak keturunan Adam dan keturunannya itulah yang menyebabkan dia diusir dari surga, karena dia sombong ketika Allah Ta'ala memerintahkan supaya iblis, setan laknatullah ini untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, dan itu perintah Allah. Dia nggak mau karena dia merasa dia lebih mulia, ya, lebih terbuat dari api, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Apalah artinya? Saya ini lebih kuat, lebih bagus. Nah, sifat sombongan setan, iblis laknatullah itulah yang Allah murka, sehingga Allah diusir. Nah, sudah disuruh minta maaf sama Allah, nggak mau. Setan itu kedunguannya udah salah, kemudian nggak mau taubat. Kalau kita salah, kemudian kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, Allah membuka pintu tobat. Sungguh Allah Maha Pengasih, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi setan iblis laknatullah ini nggak mau dia tobat, sombong. Bahkan dia, baiklah ya Allah, kalau sekiranya memang kau usir aku dari surga ini, saya tidak akan berhenti ya Allah untuk mengganggu Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat.
Makanya dia minta beberapa syarat, di antaranya minta supaya dia panjang umurnya. Makanya setan, iblis ini gak mati-mati sampai nanti di hari kiamat. Ya, dia akan terus mengganggu, dia terus akan menggoda, dia terus akan membujuk, merayu umat manusia, terutama dari Adam dan keturunannya, supaya ingkar kepada Allah, menjadi temannya nanti di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah merengek berkata kepada Allah ketika gunung-gunung yang ada di Mekah itu untuk dijadikan emas. Tuh. Kalau kita kan pagi, siang, malam cari uang ya. Gimana caranya nih supaya kita dapat uang? Sampai kita nggak sholat subuh, bukannya sholat dulu. Boleh aja kita pergi sebelum berangkat subuh, boleh. Bukan nggak boleh, misalnya berangkat kita jam 3 karena memang kerjaan. Tapi ketika waktu subuh kita sholat, misalnya kita dari pasar. Ada tuh kan, kalau saya pernah tuh ngalamin jualan kayak temen jualan di pasar malam. Malamnya mulai jualannya jam 2, jam 3, jadi jam 12. Nah, jam 12 sudah siap-siap nata-nata barang, jual sayuran apa semua ya. Tapi sayangnya pas subuh nggak pada sholat, saking sibuknya jualan pembeli, harusnya sholat dulu gitu ya. Nah, kalau ada yang beriman senantiasa dia memperhatikan sholatnya, dia jago, dia udah sholat, udah ada rasa tenang, udah ada rasa tenang dia kalau dia sudah sholat. Itu ciri-ciri sudah ada iman bersemayam di dalam diri kita. Tapi kalau orang nggak ada resah-resahnya, nggak sholat, biasa aja nggak sholat, biasa nggak baca Quran, biasa nggak zikrullah, biasa berbuat dosa, itu imannya sudah kolbun mayit, hatinya mati ya, kolbun mayit. Sama kayak orang kafir, alladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir tuh sama aja, dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja dia, gitu-gitu ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dikasih tahu nggak tuh, hatinya udah tertutup ya, udah budek kayak kupingnya, udah mati ya, udah nggak hidup, udah nggak ada bercahaya, udah nggak tersentuh dengan hal-hal kebaikan. Ya, nasihat juga nggak denger. Misalnya kita punya adik, dia kakak, lah lu nasihatin gue aja baru lahir. Atau misalnya dia pengurus masjid DKM, gue ini DKM ya enggak, tapi sholatnya telat mulu, misalnya nggak di masjid, cuma namanya doang DKM, ketua DKM, sholatnya nggak di masjid ya enggak, dinasihatin sama di masjid, Pak Haji kok nggak sholat di masjid, Pak Haji kan ketua DKM. Alah, sebelum lo di masjid, gue juga dulu di masjid, tong. Berarti dia sombong, merasa di ketua DKM. Atau bisa juga kita seorang ustadz, merasa udah ustadz lama, senior, lah gak usah nasihatin gue lah, gue ini udah kiai. Itu nggak boleh begitu ya. Nggak ada sih di sini ya, atau di sono. Saudara kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong itu harus kita jauhi. Jadi Rasulullah SAW itu begitulah, memohon kepada Allah. Ketika Allah menawarkan gunung-gunung itu jadi emas, ya Rasulullah nggak mau. Nah, dia lebih suka sehari lapar, sehari kenyang. Ya, jadi kalau kita lagi lapar tuh kita banyak doa, ya Allah merengek, doa apa aja yang kita minta kalau kita belum punya jodoh, supaya ya Allah anugerahkan aku suami yang soleh, yang menjadi imam, ya Allah, yang bertanggung jawab, yang nggak kasar, ya Allah, kalau saya punya suami, ya Allah, jangan sampai nauzubillah ya Allah suami saya pemabok, suka main judi, ya Allah, nauzubillah. Ya, doa sama Allah tuh kalau kita habis puasa. Nah, kalau kita seorang laki-laki, ya Allah, saya pengen punya istri yang soleha, yang nggak cerewet kayak petasan jangwe. Ya nggak, sampai nggak ada duit ya marah-marah ya, panci melayang, piring gumbrang-gumbrangan. Aduh, pusing kepala kita deh kalau punya bini kayak gitu. Nah, minta sama Allah punya suami istri yang soleha. Kalau dipandang menyenangkan, kata-katanya lembut didengar, ya nggak, di dekatnya kita merasa nyaman, dimasakin, diperhatiin, nah itu ciri-ciri soleha. Kemudian dia bersoleknya, berdandannya hanya di depan suaminya, wangi harum depan suaminya, bukan di depan suaminya boketek garuk-garuk. Kalau di luar cantik jelita mempesona harum, nah itu nggak boleh. Atau misalnya Anda pengen kawin lagi, pengen nikah lagi, ya Allah, berikan saya istri saya 2, 3, 4, ya Allah. 4 jangan lama, jangan banyak-banyak ya. Minta sama Allah pas habis puasa, mudah-mudahan dikabulkan. Tapi siap-siap juga kalau dikabulkan sama Allah, doa aja dikemplang sama bininya. Ya Allah, saudara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi
puasa lagi lapar, mohon sama Allah. Nah itu yang Rasulullah inginkan. Rasulullah kalau lapar dia bisa merengek-rengek, dan ketika Rasulullah udah kenyang habis buka puasa, dia bisa memuji Allah, merasakan nikmatnya kenyang itu kan kalau kita pas lagi lapar tuh, ya enggak? Nah itu sama, nikmatnya sehat itu akan terasa bila mana Anda sedang sakit. Kita sedang sakit, ya Allah ternyata sehat itu nikmat karunia Allah yang luar biasa. Sholat enak, ada tenaga, ya enggak? Kemudian jalan seneng, makan pakai jengkol, cabein, pakai pete, pakai sayur lalap, sayur kangkung, ya, sayur gori, ya, pokoknya apapun enak rasanya. Gitu. Kalau kita sehat. Coba kalau kita sakit drek-dek, menggigil, kedinginan, ya nggak menggigil, batuk-batuk, mau jalan gemeteran, aduh susah dah. Nah, berarti merasakan nikmat sehat itu ketika kita sedang sakit. Merasakan nikmat kita itu ada dikasih rezeki Allah ketika kita ada susah. Makanya kalau ketika lagi susah, kita nikmatin juga itu susah itu. Ternyata ketika susah itu kita bisa dekat sama Allah. Banyak-banyak tuh dekat sama Allah, ibadah yang rajin. Tapi setelah kaya harusnya bertambah. Bukan lupa, tapi kebanyakan manusia setelah kaya, setelah sukses, dia punya jabatan, punya nama, terkenal, ngetop, ya nggak? Dia lupa sama Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketika Rasulullah ditawarkan sama Allah gunung-gunung yang ada di tempat itu menjadi emas. Masya Allah, begitu juhudnya, begitu sederhananya kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun bajunya nggak banyak, 3 apa kalau nggak salah itu riwayat. Masya Allah. Kadang Rasulullah lapar, kalau Rasulullah lapar tuh misalnya di rumah Rasulullah tuh kepribadiannya begitu indah, begitu mempesona, akhlaknya luar biasa sekali. Kalau misalnya dilihat rumahnya nggak ada makanan, Rasulullah nggak ada marah-marah, nggak kayak kita kan marah-marah. Buset, lo nggak masak, ya nggak, ngapain aja kerjaan lo? Padahal ngasih duit enggak, ya kan? Ngasih duit enggak, kerja enggak, marah-marahin bini, ngaplok istri, tendang lah, lempar ini, ngelempar itu, ngata-ngatain istri. Astagfirullahaladzim, auzubillah. Ya jangan tuh. Nih kalau Anda yang lihat video YouTube saya nih, bapak-bapak nih, jangan begitu. Sayang sama bini, sayang sama istri, pahala insya Allah. Sayang sama istri, barang siapa menyayangi istri, anak-anak, karena Allah, disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulullah. Kita nih gak punya amalan yang muluk-muluk lah, yang tahajud tiap malam 11 rakaat atau bahkan 2-3 rakaat, baca Quran berjus-jus, nggak perlu deh. Sederhana aja baca Quran sekedarnya selembar aja, tapi rutin tiap hari istiqomah, Allah senang. Gak usah sering-sering tuh puasanya Daud, ya puasa Senin Kamis saja, nggak bisa minimal yaumul bait sebulan 3 hari minimal gitu kan. Misalnya dia nggak bisa juga nih, nggak sanggup nih, perutnya lapar kalau puasa, minimal yaumul bait. Tapi dia sayang sama istri, nggak galak, nggak jahat, nggak kejam, nggak zolim, insya Allah disayang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan dia sayang nih sama istri sama anaknya, mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Nah, hidayah Allah itu macam-macam Allah beri kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Di antaranya sifat kasih sayang, sifat penyayang, itu mudah memaafkan istri, mudah memaafkan anak. Jangan mentang-mentang udah masuk tua, bawahnya mau marah aja sama bini, mau marah aja sama anak astagfirullah. Terutama saya nih, ini udah masuk ke usia tua. Dan suka marah-marah kamu nih Erwin ya. Jangan cuma bisa ngomong doang nih di video, tapi nggak ngamalin, auzubillah. Itu dosanya besar tuh. Salah di dalam surat As-Saff surat ke-61, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayo orang beriman, ya, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Amat benci di sisi Allah orang yang bisa ngomong, bisa ngoceh, bisa ceramah, ya, bisa ngasih motivasi tapi dia nggak ngamalin. Itu nauzubillah. Itu yang kita takuti sama para dai, ya, orang yang mengajak kebaikan, para ustadz, para ulama, itu sangat takut sekali, ya, dengan ayat itu. Takut kalau kita sendiri nggak sesuai. Nah, kita takut sekali. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Ya Allah, berikan kami petunjuk hidayah. Ya Allah, berikan hidayah, kekuatanmu ya Allah, antara yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang kami lakukan. Amin ya rabbal alamin. Karena berat tuh nanti orang-orang yang seperti itu. Nanti ada tuh di neraka orang-orang di dunia ngeliat dia orang soleh, orang taat, kiai, ustadz, ulama, tapi tahu dia berkeliling tuh di neraka jahanam, pinggir-pinggir neraka jahanam. Maka orang-orang penduduk neraka berkata, wahai fulan,
Bukannya dulu Anda ustadz, bukannya Anda dulu kiai, bukannya dulu Anda ulama, kok Anda sekarang ada di dalam neraka? Nah, nauzubillah. Ternyata dia nggak sesuai dengan yang disampaikan, yang dia ucapkan, nggak sesuai dengan yang dilakukan. Makanya yang penting itu dalam beribadah, ya di samping dia ada ilmunya, belajar dikit-dikit, kemudian dia mengamalkan. Mungkin orang bisa saja ilmunya sedikit, ilmunya cetek, terbatas, karena sesuatu hal, mungkin dia dulu nggak mampu beli buku, mungkin kondisinya memang sibuk dan sebagainya, karena memang jadi tulang punggung keluarga, sedikit ilmunya, tapi dia mengamalkan. Justru Allah lebih senang sama orang yang mengamalkan, ketimbang banyak ilmunya, ngerti gelarnya profesor, dokter, lulusan di luar negeri, tapi nggak mengamalkan. Nauzubillah, subhanallah. Ya, semoga Allah lindungi. Termasuk saya doakan saya, sahabat sekalian, saya sih bukan ustadz, saya bukan ulama, saya ini orang bodoh, saya ini pendosa juga yang ingin baik. Saya berharap sama Allah dengan ngebaca ini nih nyontek nih, karena ada ilmunya saya nyontek di buku Kitab Fadilah Amal. Nah, nanti buku-buku lain juga ada nih yang saya berazam berniat sampai saya mati nih akan begini terus nih, mudah-mudahan Allah ridho. Bukan hanya ini, nanti saya pengen beli buku tuh, buku sirah Nabi, kisah-kisah Nabi. Nah, apalagi kalau para dermawan nih mau nyumbang tuh buku-bukunya, kasih ke saya, apa aja buku-buku Islam ke saya, nanti saya kayak gini nih, saya bahas. Nah, satu. Yang kedua, kalau misalnya di masjid ada remaja masjid, ada ibu-ibu majelis taklim mau nih ikut kajian kayak gini, insya Allah saya siap ngisi ya, terutama untuk wilayah daerah Bandung, Sumedang dan sekitarnya. Boleh juga untuk daerah Jakarta. Yang penting siapin aja nginepnya. Astagfirullahaladzim. Enggak, ya Allah. Tapi saya bukan ustadz ya, saya cuma ngasih motivasi. Ya mudah-mudahan kalau Anda merasa ini bermanfaat, ya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, saya banyak belajarnya juga dari guru-guru saya, dari Ustadz Arifin Ilham, almarhum, kemudian Agim, kemudian Ustadz Imam Besar Habibie Rizik Sihab, Masya Allah, orang-orang mulia, orang soleh, orang-orang PKS, itu saya banyak belajar dari mereka-mereka, ya cara menyampaikan dan sebagainya. Ya minta maaf karena saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, saya pendosa, banyak dosa, saya cuma pengen baik. Ya mudah-mudahan penjabaran penyampaian yang sederhana ini, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan juga pasti bisa diterima sama Anda semua para dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, begitulah kejuhutan, kesederhanaan memang harus melekat di dalam diri seorang mukmin. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah itu harus ada juhud. Ya, walaupun dia kaya, dia makannya nggak juga makan banyak tuh nggak boleh juga tuh, makan ini nggak boleh. Makan tuh misalnya makan apa, sayur. Misalnya kalaupun ada tambahan-tambahannya, misalnya ada menu utamanya apa, ayam. Ada apanya, ada jengkolnya atau ada petenya. Udah cukup, alhamdulillah. Jangan sampai 10 macam. Penyakit. Makanya orang-orang sekarang itu banyak penyakitnya, jarang puasa, kemudian tamak, rakus, nggak juhud, ya. Makan semua begah perutnya, apa akhirnya nanti penyakit macam-macam tuh, nauzubillah. Beruntung makanya kalau kita jadi orang miskin. Makanya sederhana sedikit jarang sakit. Alhamdulillah Allah begitu adil kan. Orang kaya sakitnya macam-macam. Nah itu makannya macam-macam, nggak baca doa, nggak baca salawat Nabi, dia makan, nggak berdoa, nggak mohon sama Allah, ya nggak, supaya makanannya itu manfaat buat ibadah, nggak niat ibadah juga, akhirnya jadi penyakit. Ya nggak, terus jarang puasa juga. Puasa itu sehat. Ya, ada tuh teori fasting namanya kalau di Eropa itu kan. Ternyata teori fasting itu dia harus ada tubuh tuh di dalam 1 bulan tuh berapa kali nggak puasa, nggak makan 8 jam tuh. Sama seperti puasa ternyata. 14, 15 abad yang lalu sudah ada puasa sunnah. Ternyata benar Islam tuh, semua apa yang diajar Islam tuh, Masya Allah, ya Allah yang punya aturan syariat, pasti Allah tahu lah yang sebelumnya sesudahnya. Ya nggak, Allah tuh awal akhir. Ya nggak, Allah nggak pernah kiamat, Allah nggak akan pernah mati, selalu ada gitu ya. Maha suci Allah, maha agung Allah yang memiliki nama-nama, sifat-sifat yang mulia. Saudara kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus ada sifat juhud ya. Sederhana aja. Jangan sampai kita beli-beli yang terlalu mahal-mahal. Sederhana, yang penting pantas ya. Ya kalau sampai baju sampai ratusan juta, tas ratusan juta. Sementara sama fakir miskin, karyawannya pedit, sama supirnya pedit. Supirnya nggak kaya-kaya. Ya, karyawannya, pembantunya nggak kaya-kaya, dia aja yang kaya sendiri. Nah itu nggak boleh. Makan kalau sama orang-orang kantor enak-enak, pembantu makannya pelit, makanannya sama masakannya cuma pelit. Aduh,
ngasih uang dapur pelit. Nggak boleh gitu, nauzubillah ya. Biasa aja. Kita makan enak, supir kita makan enak. Kita makan enak, membantu kita makan enak. Barokah itu ngasih makan. Tetangga kalau ada rezekinya tetangga diajak makan, masya Allah. Saya punya di sini tetangga bagus, Ustadz orangnya baik, nggak kaya, biasa aja, cuma jualan motor, cuma seorang guru sederhana, gajinya nggak besar, tapi orangnya baik, suka ngajak makan, masya Allah. Walaupun makannya sederhana, tapi kebaikannya itulah yang kita tuh kagum, masya Allah. Saya aja belum bisa seperti dia. Bukan cuma saya yang diajak, ada teman-teman yang lain, ustadz-ustadz lain, guru-guru lain diajak makan. Nah, kalau Anda mau begitu tuh, ya Anda bisa tuh memberikan donasinya sama saya. Kita ini kan relawan peduli rakyat Indonesia. Kita ini cuma membantu. Ada orang sakit kayak kemarin nih, saya tetangga, Ustadz melahirkan, operasi sesar 18 juta. Ustadznya gajinya nggak gede, gajinya paling 2 jutaan. Nah, saya tuh kadang mau mikir, mau ngasih, Allah gimana ya. Saya juga uangnya nggak seperti Anda banyak. Kalau Anda mau tuh bisa bantu ngeringanin, apa ngasih 1 juta paling ngeringanin kita tuh. Ada lagi tunanetra yang ngasih informasinya, Bang Revi, teman saya di Majelis Mujahidin. Tunanetra nggak punya uang sekolah, 2. Tadi baru melahirkan. Yang ketiga, ada lagi tuh kita punya binaan 150-an anak yatim piatu bekerja sama dengan Yayasan Latif Al-Latif Yatim, Rumah Yatim Al-Latif. Nah, di sini juga nih dekat pondok saya ini kan lingkungannya lingkungan pondok pesantren Imam Bukhari di daerah Tanjung Sari Sumedang. Itu ada sekitar 20 anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Pengennya saya tiap bulan pengen ngasih mereka itu. Pengennya itu ngebantu tiap bulan rutin, bukan cuma kemarin doang puasa, ini baru kemarin doang ngasihnya. Ini belum. Nah, saya karena saya baru juga, mungkin wajar juga orang belum percaya dan sebagainya. Nah, tapi gimana orang bisa percaya kalau orang udah gak percaya, misalnya gitu kan. Kadang emang susah sih. Kadang memang ada juga orang yang gak amanah, nauzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari tidak amanah. Pengen banyak bantu, subhanallah. Ya, kalau Anda mau membantu itu tadi anak yatim piatu. Ada lagi pancu sakit stroke, udah dari bulan Agustus ke dokter nggak ada duitnya, cuma terkapar ya di rumahnya. Di rumahnya pun bukan rumahnya, dia tinggal di sekolah, di ruangan sekolah, tukang bersih-bersih, istrinya, anaknya janda, anak 3 lagi, ya Allah kasihan. Nah, itu baru ada yang bantu kemarin Pak Makmur Tridharma 250.000, satu lagi Bu Jaurina 100.000, 3,5, saya 100, baru ada itu. Yuk bantu. Kalau misalnya Anda peduli dengan saudara-saudara muslim, itu kan Allah pahala untuk memberikan itu, insya Allah Anda pahala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan sempurna iman seorang muslim kalau dia nggak ada peduli, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa cinta kepada saudara muslimnya yang sedang mengalami kesulitan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini terbuka hati Anda, terbuka, Allah berikan hidayah kepada saya, kepada Anda untuk bisa membantu sesama kaum muslimin. Ya, dan betapa bahagia sih perasaan kita tuh kita bisa membantu saudara-saudara muslim kita yang susah ya. Mudah-mudahan Anda tergerak hatinya bagi yang ingin memberikan donasinya berupa baju baru, baju layak pakai, atau mainan yang udah kali pakai, atau sepeda, atau motor, atau bahkan mobil. Anda juga punya kebanyakan mobil, udah hisapnya terlalu berat, bagi buat fisabilillah, insya Allah kita manfaatkan untuk bawa-bawa barang atau nganterin baju layak pakai ke daerah-daerah, ke rumah-rumah. Ya, atau Anda yang mau menjadi orang tua asuh, yatim piatu, banyak di sini. Anda mau ke sini boleh, bareng dianterin sama kita ke rumahnya, ini loh Pak, rumahnya boleh. Kalau Anda pengennya sama saya Pak, boleh insya Allah. Atau Anda punya lembaga juga yang sama, yang kebanyakan dana, Anda mau bantu kita juga boleh, dengan senang hati, alhamdulillah. Ya, nanti di YouTube-nya kita akan bikin juga, kita akan kasih tahu juga nama lembaga yayasan Anda yang Anda punya tentunya. Ya. Kalau Anda berminat memberikan donasinya, Anda bisa hubungi di WA saya, WhatsApp saya Muhammad Herun Hamzah, Ketua Peduli Rakyat Indonesia di 0896 7164 9867. Saya ulangi 0896 0896 7164 9857. Lagi ya, biar nggak salah. 0896 71 64 9857. Itu WA saya. Artinya kenapa WA-nya? Nanti Anda bisa japri, Pak, saya mau bantu, Pak, saya mau memberikan donasi, Pak, saya punya baju nih Pak baru,
nggak dipakai, dulu beli jarang dipakai Pak, belum dipakai bahkan, udah sumbangan. Pak saya punya sepeda nih Pak, kali-kali ada anak-anak yatim yang di sana yang butuh, kasih. Ya nggak ya apa ya, kalau misalnya dekat-dekat daerah Jatinangor ya Sumedang ya mungkin masih bisa kita ambil ya, kalau jauh ya sayanya ini relawannya masih baru, belum lama, jadi masih dana pun kita untuk ngambil-ngambil barang itu kita belum ada, jadi uang yang ada langsung kita kasih. Jadi kita nggak nyimpen-nyimpen uang anggaran misalnya misalnya untuk sana belum, karena memang belum ada, masih baru baru berapa bulan, dimulainya dari sebulan bulan puasa relawan ya. Saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan di pembacaan kitab Fadil Amal yang diberikan dari Bunda Dokter Sri Listiawati tentang sikap juhud, kesederhanaan para sahabat yang dimulai dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sifat juhud, sifat sederhana, rendah hati, tawadu dan sebagainya. Nanti kita sambung lagi di acara berikutnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda yang senantiasa memberikan donasinya, baju layak pakainya, kemudian memberikan infak sedekahnya, yang sudah memberikan dan yang akan memberikan, mudah-mudahan ya Allah menjadi jalan kesehatan bagi mereka ya Allah. Sehatkan mereka, sehatkan istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Balas kebaikan mereka ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah, melimpah penuh rahmat ya Allah, penuh berkah ya Allah. Ya Allah, semoga Kau lindungi mereka para dermawan ini ya Allah dari siksa kubur, siksa api neraka jahanam. Ya Allah, anugerahkan para dermawan ini ya Allah menjadi hamba-Mu yang soleh, soleha bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga Kau kumpulkan mereka sekeluarga ya Allah, para dermawan ini dengan anaknya, dengan cucunya, orang tuanya, neneknya, kakeknya ya Allah, ipar-iparnya, mertuanya, besannya ya Allah, di dalam surga-Mu ya Allah. Dan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, semoga Engkau tambah rezeki mereka ya Allah, yang memberikan infak sedekahnya ya Allah. Ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah itu karena kebodohan saya. Saya sekali lagi saya bukan ustadz, apalagi kiai ulama bukan. Saya pendosa, orang banyak dosanya. Tapi saya janji sama ibu kalau saya punya buku insya Allah saya baca. Termasuk bukunya Bu Zaurinas tentang tafsir, nanti insya Allah kalau udah selesai ini saya akan bacakan bukunya Bu Zaurinas. Atau bagi Anda yang ingin memberikan buku Islamnya, yang baru boleh, yang lama boleh. Apalagi buku-buku tentang akhirat, tafsir apa, insya Allah saya bisa kupas di YouTube ini setiap hari. Ya ini saya senang juga. Ya ini saya belajar juga berarti kan, gitu ya, saudaraku. Setelah yang dapat saya sampaikan, kalau salah mohon maaf, kita tutup kajian ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.